Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, first let me introduce myself. My name is Maulana Arifin with student identity number 23029024. In this video, I will explain about congruency taxonomy in affective aspect, that is A1 until A2, and the example from that. Okay, congruency taxonomy in affective aspect terdiri dari beberapa tingkatan yang menggambarkan perkembangan sikap dan respon emosional seorang siswa terhadap pengalaman belajar. Dan terdiri dari A1, di mana pada tingkat ini individu mulai menunjukkan kemampuan untuk menghargai dan menghormati nilai, perasaan, dan pengalaman tertentu. Mereka dapat mengenali, merasakan emosi yang muncul dari pengalaman tersebut. Misalnya, seorang mungkin mulai menghargai seni ataupun musik dan dapat mengungkapkan perasaan positif terhadap karya-karya tersebut. Sedangkan pada A2 merupakan tingkat keinginan untuk bertindak, mana tingkat lanjut dari A1. Pada tingkat ini, seorang individu siswa tidak hanya menghargai sesuatu, tapi juga menunjukkan keinginan untuk mengambil tindakan berdasarkan apresiasi yang telah mereka kembangkan. Mencakup motivasi untuk terlibat dalam aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, seperti berpartisipasi dalam kegiatan seni ataupun mendukung gerakan sosial. Individu siswa di tingkat ini mulai menunjukkan komitmen dan tindakan nyata yang terkait dengan nilai-nilai yang mereka merasa hargai. The next example from A1, that is appreciation level, yaitu tingkat apresiasi. Example, what do you feel when you see three-dimensional shape like cube or rectangular prism in everyday life? Mention example of object you see how their shape affect their function. Yaitu apa yang kamu rasakan ketika melihat sebuah bangun ruang seperti kubus atau pembalok dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan contoh objek yang kamu lihat dan bagaimana bentuk mempengaruhi fungsinya. Pertanyaan ini meminta siswa untuk merasakan dan menggambarkan pengalaman mereka terhadap bentuk bangun ruang dalam kehidupan sehari. Siswa diharapkan dapat mengamati dan mengidentifikasi dan juga menghargai fungsi serta bentuk dari objek-objek tersebut, yang merupakan ciri khas dari tingkat apresiasi yaitu A1. Example number 2 is, take a look the building around us. What makes three-dimensional shape interesting to you? Perhatikan bangunan-bangunan sekitar kita. Apa yang membuat bangunan atau bangun tiga dimensi menjadi menarik bagi kamu? Pertanyaan ini minta siswa untuk menentukan dan mendefinisikan elemen-elemen bangunan yang sekitar mereka. Mendorong mereka untuk menghargai aspek estetika dan fungsi dari bangunan ruang. Menunjukkan bahwa mereka dapat merasakan dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam objek-objek bangunan ruang tersebut. The next is A2, or willingness to action level. Itu tingkat keinginan untuk bertindak. Example, after learning how to calculate the volume and the surface area of three-dimensional shapes, in the create the model of shape we have studied. What the material which you use and what is your plan for making it? Setelah mempelajari cara menghitung volume dan permukaan bangun ruang, bagaimana kita membuat model dari bangun ruang yang telah kita pelajari. Apa bahan yang akan kamu gunakan dan bagaimana caramu untuk membuatnya? Pertanyaan ini mengajak siswa untuk berpikir secara kreatif dan merencanakan tindakan nyata, yaitu membuat model bangun ruang. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memahami konsep, tetapi juga merasa termotivasi untuk menerapkan dalam praktik, yang merupakan karakteristik dan tingkat dari A2 or willingness to action level. Contoh kedua, what if we hold a competition in the class to solve problem related to three-dimensional set? What ideas or strategies would you use to win that competition? Semisalnya kita mengadakan kompetisi terkait cara untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bangun ruang. Apa ide ataupun strategi yang akan kamu gunakan untuk memenangkan kompetisi tersebut? Pertanyaan ini mengundang siswa untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang berkaitan dengan bangun ruang.
Ini menunjukkan komitmen untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih luas dan berinteraksi dengan teman. Yang mencerminkan keinginan untuk bertindak berdasarkan pemahaman yang telah mereka kembangkan. Secara keseluruhan, pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mendorong siswa dalam proses pembelajaran yang melibatkan sebuah apresiasi maupun tindakan akan sejalan dengan tingkatan dan konstruksi taksonomi ini. Mungkin that's all from me. And I'm sorry for all my mistake. And thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.